Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali bersama saya Parlindungan Sitompul di Laskar Pelangi Channel. Adik-adik, kali ini kita akan membahas latihan soal PTS atau UTS muatan IPA tema 7 kelas 5 SD semester 2. Soal ini juga nanti bisa kita pakai untuk latihan soal ujian akhir semester nanti ya, ujian kenaikan kelas. Oke, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, berikut yang bukan merupakan contoh benda cair adalah A. Kecap, B. Saus, C. Sirup, D. Plastisin. Tentu jawaban yang benar adalah D. Plastisin, karena plastisin merupakan benda padat yang bisa atau yang mudah dibentuk. Soal yang kedua, bentuk dan ukuran tetap adalah sifat benda A. Cair, B. Padat, C. Gas, D. Air. Tentu jawaban yang benar adalah B. Padat. Nah ya, bentuk dan ukuran tetap merupakan sifat dari benda padat. Kemudian soal yang ketiga, di bawah ini sifat-sifat benda padat kecuali A. Keras, B. Kasar, C. Lunak, D. Tidak bisa dilihat. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Tidak bisa dilihat. Kemudian soal yang keempat, perubahan wujud benda padat menjadi cair disebut A. Menyublim, B. Menguap, C. Mencair, D. Membeku. Tentu jawaban yang benar adalah C. Mencair. Kemudian soal yang kelima, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut A. Mengembun, B. Menguap, C. Membeku, D. Mengkristal. Tentu jawaban yang benar adalah B. Menguap. Jadi menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi gas. Kemudian soal yang keenam, perubahan wujud benda padat menjadi benda gas tanpa melalui proses mencair disebut A. Menyublim, B. Menguap, C. Mengkristal, D. Mencair. Tentu jawaban yang benar adalah A. Menyublim. Jadi menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi gas. Kemudian soal yang ketujuh, perubahan wujud benda cair menjadi benda padat disebut A. Mengembun, B. Membeku, C. Mengkristal, D. Mencair. Tentu jawabannya benar adalah B. Membeku. Kemudian soal yang kedelapan, perubahan wujud benda gas menjadi benda cair disebut A. Mencair, B. Mengembun, C. Membeku, D. Mengkristal. Tentu jawaban yang benar adalah B. Mengembun. Kemudian soal yang ke-9. Buat adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, biar kakak semakin semangat membuat kontennya ya, membuat latihan soalnya. Perubahan wujud benda gas menjadi benda padat disebut A. Mengembun, B. Membeku, C. Mengeras, D. Mengkristal. Jawaban yang benar adalah D. Mengkristal. Jadi mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat ya. Nanti contoh-contohnya ada di soal berikutnya. Kemudian soal yang ke-10. Di bawah ini contoh peristiwa menyublim adalah A. Air yang mendidih hingga menjadi uap, B. Air berubah menjadi es, C. Titik-titik air pada dedaunan di pagi hari, D. Kapur barus di lemari lama-kelamaan akan habis. Jawaban yang benar adalah D. Kapur barus di lemari lama-kelamaan akan habis. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini contoh peristiwa mengembun adalah A. Lilin yang meleleh saat dinyalakan, B. Dinding luar gelas
yang basah karena diisi es. C. Terbentuknya salju dari butiran-butiran air. D. Es batu mencair. Jawaban yang benar adalah B. Dinding luar gelas yang basah karena diisi es. Nah, ketika kamu minum es menggunakan gelas, kamu akan melihat ada butiran-butiran air di luar gelas. Nah, itulah contoh peristiwa mengembun ya. Kemudian soal yang ke-12. Di bawah ini contoh peristiwa mengkristal adalah A. Proses pembuatan garam. B. Gula ketika dimasukkan ke dalam air panas. C. Memasak air hingga mendidih. D. Menghangatkan tubuh di api unggun. Tentu jawaban yang benar adalah A. Proses pembuatan garam. Kemudian soal yang ke-13. Hampir semua benda mengalami perubahan wujud. Penyebab utama perubahan wujud pada benda-benda tersebut adalah A. Adanya tekanan gaya. B. Adanya perubahan suhu. C. Adanya aliran listrik. D. Adanya gaya gravitasi. Tentu jawaban yang benar adalah B. Adanya perubahan suhu. Kemudian soal yang ke-14. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar. Hal ini menandakan bahwa benda gas A. Tidak dapat berubah bentuk. B. Hanya bisa berada dalam balon. C. Dapat menempati ruang. D. Bertambah banyak jika ditiup. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, dapat menempati ruang. Kemudian soal yang ke-15. Peristiwa membeku terjadi karena A. Pelepasan kalor. B. Penambahan kalor. C. Pemanasan kalor. D. Pemaksimalan kalor. Tentu jawaban yang benar adalah A. Pelepasan kalor. Kemudian soal yang ke-16. Ibu menjemur pakaian basah di pagi hari. Saat sore hari, pakaian yang basah tersebut sudah mengering. Dalam hal ini terjadi peristiwa A. Membeku. B. Mencair. C. Menguap. D. Menyublim. Tentu jawaban yang benar adalah C. Menguap. Kemudian soal yang ke-17. Saat kita minum es, seringkali kita menjumpai titik-titik air di pinggir gelas. Hal tersebut menunjukkan adanya proses A. Mengkristal. B. Menguap. C. Mengembun. D. Menyublim. Jawaban yang benar adalah C. Mengembun. Kemudian soal yang ke-18. Perubahan wujud yang tidak dapat kembali ke bentuk semula disebut A. Perubahan fisika. B. Perubahan kimia. C. Perubahan sementara. D. Sebentar. Tentu jawaban yang benar adalah B. Perubahan kimia. Kemudian soal yang ke-19. Kertas yang sudah dibakar menjadi abu adalah contoh perubahan karena faktor A. Dibiarkan di tempat terbuka. B. Pemanasan. C. Pembakaran. D. Peleburan. Ya, tentu jawabannya adalah C. Pembakaran. Kemudian soal yang ke-20. Manfaat perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari tampak pada peristiwa A. Gas LPG berubah menjadi bara api yang meledak-ledak. B. Kapur barus menimbulkan bau wangi. C. Es batu mencair sebelum digunakan. D. Bensin menguap ketika tutup tangki dibuka. Tentu jawaban yang benar adalah B. Kapur barus
atau camphor ya, menimbulkan bau wangi. Kemudian soal yang ke-21, manfaat perubahan wujud saat air laut ditambak menguap adalah menghasilkan A. Batu, B. Garam, C. Pasir, D. Air tawar. Ya, tentu jawabannya adalah B. Garam ya, akan menghasilkan garam. Kemudian soal yang ke-22, salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda disebut A. Panas atau kalor, B. Suhu, C. Tekanan, D. Laten. Tentu jawabannya benar adalah A. Panas atau kalor. Kemudian soal yang ke-23, besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda disebut A. Kalor, B. Suhu, C. Panas, D. Derajat. Tentu jawaban yang benar adalah B. Suhu. Kemudian soal yang ke-24, perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor disebut A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Penyusutan, D. Pemuaian. Tentu jawabannya benar adalah D. Pemuaian. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-25, perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin disebut A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Penyusutan, D. Pemuaian. Tentu jawabannya benar adalah C. Mengalami penyusutan. Demikian latihan soal kita. Latihan soal PTS atau UTS tema 7 muatan IPA. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, kemudian share, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.